Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Khawatir iman. Kita ini masih mengkaji tentang keutamaan berzikir kepada Allah. Dikatakan di sini begini. Wa dzikrullahi ahadul arba'atil lati tajlibu sa'adatid dunya wal akhirah. Berzikir itu salah satu dari 4 datangnya kebahagiaan dunia, kebahagiaan akhirat. Wa tu'ti dzakir athiqatut tammah. Orang yang berzikir itu dikasih keteguhan yang sempurna. Ini gak tenang, rupanya ingat sing di rumah, gak zikir kepada Allah ini. Jadi kalau ingat handphone itu kan gak tenang. Ingat pasangan hidup itu tidak tenang. Apalagi ingat calon kita di luar pulau, gak tenang. Orang sing calonnya di luar pulau, gak tenang. Jauh-jauh awak ditinggal, ya, gak tenang. Tapi mengingat Allah itu masih tenang. Di sini begitu. Saya tadi terbayang ketika baca ini itu wahatta momen krusial di dalam peperangan. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Wong mukmin, kalau pasukan Anda itu bertemu dengan pasukan lawan, fathbutu, sing konsisten, ambil sikap keteguhan. Bahasane film iku ngene Pak Azizi, iki kan film kabeh analogi ya. Braveheart. Opo. Jadi hati itu menjadi wanita wis pokoke. Wanita wis pokoke. Braveheart. Kewandel tok. Wathbutu kadangane apa? Wadhkurullaha la'allakum tuflihun. Ini surat Al-Anfal. Surat Al-Anfal. Jadi wa tuhillihi bil istiqamah wa hubbil khair was sadat fi amalihi wasawabu fi tafkirihi. Indire ngono lah. Jadi marakno wujudnya keteguhan, keistiqomahan, cinta kebaikan, lurus, berkomitmen kepada kebenaran. Ngono iku, zikir iku dadekno ngono iku. Sekarang kita tengok hadisnya. Itu kan poinnya. Ani bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala Arba'un, 4 hal. Man u'tiyahunna, siapa yang diberi 4 hal ini, faqad u'tiya khairad dunya wal akhirah. Sungguh dia telah diberi kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Tak cocok karo dongane ya, fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Oke. Apa ya? Yang pertama qalban syakira. Qalban syakira itu lek dibahasakan anak TK itu di sini senang, di sana senang. Di sana alhamdulillah, di sini alhamdulillah. Semua keadaan alhamdulillah. Qalban syakira. Oke. Melihat pagi hari cuaca mendung. Ya apa responnya hati ini sampean? Duh, mendung. Gak iso sepedaan. Kayak gitu. Oke kan? Kita biasa saja, alhamdulillah mendung. Nggo mlaku-mlaku mbek arek ngene gak terlalu terik ngono penak. Alhamdulillah. Dikai panas, alhamdulillah. Ngene iki menikmati es cak sapa ki pinggir suhat iku. Es buah iku, wah enak ya alhamdulillah. Pokoke alhamdulillah tok pikirane. Qalban syakira. Bisa enggak kita memiliki seperti itu? Jadi udan ya seneng, panas ya seneng, nyekel duit ya seneng, kemudian gak nyekel duit ya berusaha ridho, dan itu menyenangkan. Qalban syakira itu gitu. Terus walisanan dzakira, lisan yang senantiasa berzikir. Delok apa ae zikir, delok sing apik zikir, delok sing elek zikir. Oleh badi zikir, gak oleh badi ya zikir wong innalillahi diakali awake rek ngono. Zikir wong mukmin. Sida ya alhamdulillah, gak sida ya alhamdulillah. Lisanan dzakira. Wa badanan alal bala'i sabira. Tubuh
yang atas apapun yang menimpanya itu bersabar. Itu menyenangkan loh. Sampean pernah gak ketemu wong baru suwe gak ketemu, baru detik pertama langsung sambat. Lah iya sikilku iki lho saiki. Ngono. Suwe ketemu wis laporan iki wis. Karena nak wong niku. Ketemu mesti waduh saiki lho, pokoke aduh tok. Aduh tok. Ya, selalu itu menjadi statement kita setiap kali ketemu sama teman. Ya sampean bukan Mr. Abduh, Mr. Aduh nanti. Iki aduh tok iki ya wengi. Iya. Pokoknya sambat tok wis. Nah ini wa badanan alal balai sabira. Aku ketemu wong yang saumur urip mulai usia 0 sampai umur swidak iku mripate iso melek iso ndelok. Di atas 60 wis mulai bermasalah matanya. Lho ngono iku tak temoni riyo-riyo ya alhamdulillah saiki ya meskipun wuto ngene tapi sik duwe apalan mulai wasama idadil burud sampai anas. Ya alhamdulillah ngene iki wis. Ro jadwal salat yo gak tutuk jam saiki, ngrungokno radio. Oh. Iku sing dipikirno sik alhamdulillah. Saya ketemu sama orang begitu. Hebat begitu. Terus wa zaujatan la tabghihi hauban fi nafsiha wa malih. Pasangan hidup yang tidak ada kerentek keinginan untuk menipu di dalam dirinya dan hartanya. Jadi yang digolek itulah pribadi sing menenangkan ya Pak Andi. Pribadi sing menenangkan. Timbangane sampean niku senantiasa kon update Sherlock terus sampai bojone sampean. Kene sampean Mas, Sherlock. Video call lagi. Wah. Muteren. Kon muter. Waduh rek. Sak bojone sampean iki KPK. Utawa auditor. Kayak ngono iku. Ya opo. Lagi Lon, pada sosok Pak Azizi dan Pak Rujian Lon, kayak gini tenang, jumeneng. Iki tanda-tanda kebahagiaan yang keempat ini ada kayaknya. Jadi meninggalkan pasangan hidup di mana saja itu kayak hajar. Apakah engkau meninggalkan ini karena Allah? Dia jawab, idzan la yudayyuna Allah. Kalau begitu Allah tidak akan menyanyiakan saya. Ya mesti ae karo nyekel kartu. Kulkas kebek, dulin-dulin wis. Jadi 4 hal kebahagiaan seseorang ya. Hati yang penuh kesyukuran. Jadi responnya kepada segala hal itu kesyukuran. Terus lisan yang senantiasa berzikir, badan yang bersabar atas bala yang diterima. Terus pasangan hidup yang tidak ada terbersit untuk ngakali. Tenang wis. Tenang pisan. Ya Allah, ya wis iku cerita di balik itu banyak saiki. Wa dzikrullahi yusilu ila darajati samiyah fil jannah. Berzikir kepada Allah itu mengantarkan seseorang kepada derajat yang tinggi di surga. Wa yarfa'u dzakir ila a'lal iliyyin, mengantarkan orang yang senang berzikir itu ke ketinggian derajat yang paling tinggi. Iliyyin itu dhuwur. Ini a'la iliyyin iki lak dhuwur-dhuwur. Wa huwa fil furusil mumahadah. Dia berada di atas dipan-dipan. Wa furusim marfu'ah. Dipan-dipan yang ditinggikan. Jadi ana wong iki penggaweane zikir ki donya ya akhirat besok ya dipan-dipan swarga nyawantai deh. Ya kira-kira karo nggo sekak lah. Sekak ki swarga. Ya apa kabar rek? Gitu. Apa iso ya wong-wong iki sekak ki swarga napa iso ya? Jawabane ya apa? Ya lek pokoke iku menyenangkan ya iso wong swarga iku nggene seneng tok. Lah ngono sih. Nah, kita lihat ya. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Ini hadis riwayat Ibnu Hibban di dalam sahih beliau. Dikatakan begini.
la yadhkurannallahu aqwamun fid dunya 'alal furushil mumahhadah. Sungguh, ini hadis ini waktu kecil dibaca oleh seorang ustadz waktu saya masih SD atau SMP dibaca ini. Sungguh ada sekelompok orang yang berzikir kepada Allah di dunia di atas hamparan-hamparan yang indah. Yudkhiluhumul jannah al-ula. Dia itu dimasukkan ke surga yang tinggi. Itulah salam mulya dunya, mulya akhirat. Ini loh Jak maksudku. Mbok yo kita ini ada siklus berzikir, mbok sendiri mbok bersama. Saiki itu komunitas Vespa wis ono kayak gini. Komunitas sepeda pancalan wis ono. Komunitas Honda Jazz wis ono. Iya. Mosok gawe komunitas berzikir no gak oleh mosok. Lah ngono lah aneh ya. Donya iki aneh. Lah sing ngono iku biasanya langsung wis kena pelabelan wis. Ya gak masalah kan. Banyak-banyak berzikir kepada Allah Ta'ala. Oke. Yang berikutnya, wa dzikrullahi yunirul qalba wa yuhyihi wa yuzilu ranah. Berzikir kepada Allah itu menerangi hati. Wa yuhyihi menghidupkan hati. Wa yuzilu ranah menghilangkan karatnya. Tayangan. Ron kallabal rona ala qulubim. Ron itu tayangan. Hati itu berkarat. Wa yahdihi ilal haqqi memberikan arahan kepada orang yang berzikir itu supaya diperjalankan di jalan hidayah. Wa yaj'aludz dzakir hayyan dan menjadikan orang yang berzikir itu hidupnya lebih hidup. Oke? Hidupnya lebih hidup. Wa ghairadz dzakir selain orang yang berzikir qalbuhu kharbun. Hatinya itu seperti rumah mau roboh. Siapa yang kalau malam senantiasa melewati rumah yang kosong tidak dihuni 5 tahun, plafone jebol, didelok medeni lah ngono sih. Kharbun. Wa muzlimun gelap. Wa huwa mayyit hatinya itu padam mati. Karena gak ono zikire. Segini loh Pak. Saya melihat para ibu yang rajin berzikir, iku muring-muringe nang anake lho berzikir. Misalnya anaknya gak gelem sekolah cerewet, Masya Allah, lho sih Masya Allah ya. Astagfirullahaladzim, arek kok, lho sih zikir. Iya kan? Tapi orang itu kalau ndak ada zikirnya, iku metune gek kene iki isine kebun binatang Surabaya. Nang anake. Iya. Kuwabe metu kabeh wis. Ya Allah. Ya apa, Pak? Jadi, iki kisah nyata lho para jamaah sekalian. Aku iki ndelok iki rajin zikir. Dadi muring-muringe lho zikir. Ngek, jengkelnya lho zikir. Kagetnya lo zikir. Semua keadaannya akhirnya berzikir. Nah ini kita tengok hadisnya. Wa Nabi Musa radhiyallahu ta'ala anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam mathaludz zakir, perumpamaan orang yang berzikir, mathalil ladzi yadhkuru rabbahu, perumpamaan orang yang mengingat Tuhannya, berzikir, walladzi la yadhkuru rabbahu walladzi la yadhkurullaha, dan orang yang tidak berzikir, tidak ingat Allah, itu perumpamaannya mathalul hayyi wal mayyit. Seperti perumpamaan orang hidup dan orang mati. Jadi seolah-olah eksistensi seseorang di muka bumi ini masih dipandang oleh Allah Ta'ala ada itu ketika dia mau berzikir. Gampang loh. Kaya-kaya pulsa saya dhewe iki si ono sinyale nu, iku wong iki sik zikir. Gak zikir sinyale mak kano sinyale. Wah iki saiki dawa iki. Hadise iku dawa dan ini argumentasi yang digunakan oleh adanya majelis zikir
Ini juga di dalam sebuah kitab saya baca, judulnya Haula'i fi suhbatil malaikatil kiram. Mereka-mereka yang bersahabat dengan para malaikat yang mulia. Kita tengok hadisnya ya. Wadzakiruna yatabahallahu bihim amamas safaratil bararah. Orang yang berzikir kepada Allah itu dibangga-banggakan Allah di hadapan para malaikat yang menjadi duta-duta terhormat yang berbakti. Jadi malaikat itu reno-reno pangkate ngono lho, Pak. Ono malaikat biasa, ono malaikat sing eksekutif, ono sing jenderali malaikat. Wa syadidul allamahu syadidul quwa, malaikat Jibril. Itu jenderali malaikat itu. Dzi quwatin inda dzil arsy makin. Itu jenderali malaikat itu malaikat Jibril. Nah, kita tengok sekarang. Fayas'aluhum wa huwa a'lamu bihim. Allah bertanya kepada para duta-dutanya yang keliling itu, malaikat yang keliling itu. Ternyata ono malaikat penggawani keliling. Kayak gini disebut sebagai malaikat safar. Itu malaikat yang penggawani safar. Penting Pak Atok ngamal-ngamalane malaikat iki. Sebenarnya kan. Keliling tulen. Lah ini dibikin ada dialektikanya. Padahal Allah itu maha tahu terhadap apa yang terjadi pada hambanya. Dibikin ngono supaya asik gitu loh. Jadi ojo, lah apa pangeran ini warik takon-takon nang malaikat dhek lah maha tahu. Dibikin seperti itu supaya terjadi dialektika ngono lho. Nah, kita bacakan saja. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innallaha malaikatun, sesungguhnya Allah, innalillahi malaikatun, sesungguhnya Allah memiliki para malaikat, yatufuna fit turuki, mereka itu jalan di jalan-jalan. Jadi yatufun itu muter-muter ke jalan. Fit turuk, di jalan-jalan, yaltamisuna ahla dzikr, golek wong sing berzikir. Fa'idha wajadu qauman yadhkuruna Allah, kalau mereka menjumpai satu kelompok orang yang berzikir, tanadau, mereka bengok-bengok nang kancane. Halummu ila hajatikum, woi, iki sing mbok goleki. Gitu. Sebagaimana orang mau berangkat sholat Jumat delok keemperane, segone tumpukane akeh. Iki masjid yang prospek iki. Iku maksudnya ngono lho. Masjid sing prospek. Kan ono masjid prospek, ono masjid gak prospek. Takon arek iku laru kabeh. Terus apa yang terjadi? Fayahufunahum bi ajniyatihim ila sama'id dunya. Maka malaikat ini bertumbuk-tumbuk dengan sayapnya itu di langit yang terdekat, di langit yang di dunia ini. Qala fayas'aluhum rabbuhum wa a'lamu bihim, maka Tuhannya bertanya kepada mereka, padahal Allah itu maha tahu terhadap apa yang terjadi pada hambanya. Ma yaqulu ibadi, hamba-hamba aku ngomong apa rek? Allah bertanya kepada para malaikat. Qala yaqulun, mereka itu yusabbihunaka wa yukabbirunaka wa yahmadunaka wa yumajjidunaka. Mereka itu bertasbih kepadamu, bertakbir kepadamu, membesarkanmu, memujimu dan mengagungkanmu. Qala, kemudian Allah bertanya, hal ra'auni, apakah mereka itu sudah pernah melihatku? Maka para malaikat jawab, la wallahi ya Rabbi, belum pernah wahai Tuhanku. Ma ra'auka, bagaimana menurut pendapatmu? Fayaqul kaifa law ra'aini, bagaimana kalau seandainya mereka itu bisa melihat aku? Maka para malaikat jawab, lau ra'auka kanu asyaddalaka ibadatan. Kalau seandainya ya Allah, hamba-hambamu yang lagi berzikir itu bisa melihatmu langsung, niscaya mereka akan lebih sungguh-sungguh lagi di dalam beribadah. Wa asyaddalaka tamjidan, dan lebih sungguh-sungguh lagi dalam mengagungkanmu. Wa aktsaralaka tasbihan, lebih banyak lagi di dalam bertasbih kepadamu. Allah kemudian tanya, fama yas'alunani gae, iku wong-wong sing zikir itu jawab apa sih? Kemudian para malaikat jawab, yas'alunakal jannah, mereka itu memohon kepadamu ya Allah surga. Wa hal ra'auha, apakah mereka sudah pernah melihat surga itu? La wallahi ya Rabbi ma ra'auha, belum ya Allah, mereka itu belum pernah melihat surga.
Kaifa lau ra'auha, bagaimana kalau seandainya mereka itu melihatnya? Lau annahum ra'auha kanu asyadda 'alayya hirsan. Kalau seandainya mereka itu sudah pernah melihat surga, tentu mereka ikut akan lebih bersungguh-sungguh, lebih semangat lagi. Wa asyaddallaha talaban, lebih bersungguh-sungguh dalam memintanya lagi. Wa a'dhama fiya raghbatan, dan lebih berharap lagi kepadamu ya Allah. Terus takon meneh Allah Ta'ala, fabima yata'awwadzun, mereka itu mohon perlindungan dari apa? Yata'awwadzuna minan nar, mereka itu mohon perlindungan kepadamu ya Allah dari neraka. Wa hal ra'auha, apakah mereka sudah pernah melihat neraka? Fa kaifa law ra'auha, bagaimana menurut pendapatmu kalau seandainya mereka itu melihat neraka? Kemudian malaikat jawab, law ra'auha kanu asyadda minha firaran. Kalau seandainya manusia yang berzikir itu melihat neraka, tentu mereka akan bersungguh-sungguh lagi dalam menjauh. Wa asyaddalaha makhafatan, lebih bersungguh-sungguh lagi di dalam takutnya kepada neraka. Maka Allah Ta'ala mengatakan begini, asyhadukum, aku persaksikan kepada kalian wahai para malaikatku, anni qad ghafartu lahum, sesungguhnya aku mengampuni mereka. Si gurung mari lho ya. Yaqulu malakun minal malaikah, satu orang malaikat sing penggawe interupsi, itu ada interupsi. Dia ngomong ini, fihim fulanun laisa fihim. Ya Allah, di antara orang yang berkumpul itu ada si fulan, dia itu gak niat untuk teko untuk berzikir, gak sengaja mampir. Kemudian innama ja'a li hajah, dia itu datang karena ada keperluan. Maksudnya tidak meniatkan untuk datang ke majelis taklim, majelis zikir itu semata-mata untuk itu, tapi anak perlu. Qala, kemudian Allah berfirman, humul qaum, mereka itu adalah sekelompok orang, la yashqa bihim jalisuhum, yang tidak celaka siapa yang duduk bersama mereka. Artinya apa sih? Iki kesimpulannya para ulama ini, wong itu teko nang majelis zikir, majelis ilmu, ikhlas gak ikhlas oleh pahala. Maksudnya ngono. Bah motivasi ini rodok lumayan gak sibuk. Lah ono perbaikan gizi buah-buah ono lah paling. Iku sampean ngono iki ikhlas gak ikhlas ora urusan. Ora urusan. Ya, utawa karena ngene iki golek idrekan aja sing ini. Tak golek penggawean mbek menawa ono iki kono. Iku ya sampean ikhlas gak ikhlas urusan keri. Tapi demikianlah luasnya rahmat Allah kepada hambanya. Jadi ono malaikat sing tugasnya apa? Keliling golek majelis zikir. Kalau sudah begitu, maka kita mendapatkan advokasinya malaikat ini. Karena kita dibangga-banggakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Khawatul iman. Wa dzakiruna yas'adul 'asi bi suhbatihim wa yan'amu syaqiyyu bi mahabbatihim. Orang-orang yang rajin berzikir itu, pelaku maksiat pun berbahagia bersahabat dengan mereka. Kemudian orang-orang yang celaka pun itu bisa mendapatkan nikmat karena cinta kepada mereka. Itu nanti pada pertemuan yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab.